Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, ya tadi Kang Hakim habis ngobrol bersama Ibu Hajah Entin ya. Yang banyak sekali para subscriber atau para penonton yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tadi udah dijawab dengan sejelas mungkin oleh Bu Hajantin. Cuman ada juga nih subscriber atau penonton yang bilang katanya sepil dong Pak Haji Musanya, atau kasih lihat Pak Haji Musanya muncul di kamera. Nah, di video kali ini Kang Hakim akan bertemu langsung sama Pak Haji Musa. Pak Haji Musa ini merupakan orang sukses di desa ini ya, di kampung ini. Bayangkan teman-teman, beliau menapak karirnya itu dari seorang kuli bangunan sehingga menjadi seorang miliarder kayak gini. Rumahnya itu sangat luas sekali, 1000 meter persegi. Ini saya tadi habis ngonten sama Bu Hajantin sampai ngos-ngosan kayak gini. Saking luas rumahnya tuh. Capek banget jalan dari ujung sana. Soalnya kebayang teman-teman, rumahnya itu dari ujung jalan sampai ke ujung sini lagi nih. Ujung jalan lagi. Dari ujung ke ujung. Nah, ini berada di gang sempit, dan kalau dulunya kata Bu Hajantin, rumah ini tuh rumah satu-satunya berada di tengah hutan, di area hutan. Kalau sekarang udah ramai padat penduduk. Kalau di rumah ini hutan belantara, teman-teman. Yang penasaran dengan obrolan saya bersama Pak Haji Musa, kisah hidup beliau, perjalanan hidup beliau dari titik nol sampai detik ini, sampai sesukses ini seperti apa? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini ya kita akses masuknya kalau misalkan dari tangga kembar ya, keluar masuk kantornya Teh Eis ya, anak Bu Hajantin dan juga Pak Haji Musa yang pertama. Ini merupakan kantor apa ya, konsultasi hukum lah, karena beliau itu seorang pengacara ya. Jadi kalau misalkan para penonton nih ada yang mempunyai masalah tentang hukum pidana atau apa, bisa konsultasi ke Teh Eis. Kebetulan Teh Eis juga mempunyai biro perjalanan wisata umroh dan juga haji. Ini tempat gymnya teman-teman. Kita turun ke tangga kembar. Nah, ini tangga kembar. Kalau yang belum nonton video-video sebelumnya, wah kalian bakal nyesel banget. Karena kalau misalkan masuk rumah ini sendirian ya, nggak ada yang nganter, nggak diantar sama pemiliknya, atau belum pernah sama sekali ke sini ya, datang ke sini sendirian. Nyari dapurnya aja susah banget. Ini saya sampai ngos-ngosan loh. Keliling rumahnya tuh sampai bener-bener capek, keluar keringat kayak gini. Makanya pantas ya kalau misalkan Bu Hajantin usia kepala 6 itu masih sehat. Karena tiap hari naik turun tangga kayak gini. Olahraga keluar keringat saja sampai keluar keringat kayak gini. Dan tak lupa juga bagi para penonton ya yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayang video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat hukumnya wajib daripada menonton video ini. Ini koleksi mobilnya Ibu Hajantin dan juga keluarga. Ini mobil spesial nih, sepertinya nih yang ditutup kayak gini ya, pakai sarung mobil kayak gini. Ini benar-benar mobil sejarah. Yang ini mobil sejarah mah, karena bayangin mobil ini tahun berapa nih dirakitnya teman-teman. Ini benar-benar mobilnya tuh mobil jadul banget ya. Tuh, jenis mobil apa sih ini, Jeep apa gitu? Yang tahu silahkan komentar di bawah video ini ya. Nah, ini udah jelas Fortuner, motornya NMAX kalau orang kaya kayak gitu. Kita keluar garasi. Nah, rumahnya banyak. Bayangin dari ujung sana ke ujung sana. Nah, ini rumahnya Teh Eis ya. Ini ada jembatan ya teman-teman. Dari atasnya tuh ada jembatan. Terus Pak Haji Musa tuh tinggal di sana tuh, rumah yang putih. Jadi benar-benar banyak banget rumahnya ya. Kalau dari sini tuh wah kelihatan wah banget, mewah banget nih rumah ini ya. Namanya juga rumah Sultan. Ini gang kecil, kita udah review. Jadi walaupun ini tanah Pak Haji Musa dan juga keluarga, itu sengaja dibikin lorong seperti ini supaya warga yang di sana, yang tinggal di sana bisa punya akses jalan. Biasanya kan kalau misalkan orang-orang egois itu ya udah nggak dikasih jalan, tapi ini mah enggak ya. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman hias yang menghiasi samping rumahnya Pak Haji Musa dan juga Ibu Hajah Eis.
Nah ini ke akses ke pavilion teman-teman, ada akses jalan ke pavilion. Kalau dilihat dari sini, ya besar banget. Dan bagian belakang ini adalah bagian dapur ya, dapurnya dari rumah Ibu Haji Ais dan juga keluarga. Tuh, kalau dari sini kelihatan lebih lebih luar biasa lagi ya. Luas banget rumahnya dari ujung jalan sampai ujung jalan lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa ketemu sama Bapak Haji Musa. Pak Haji, kenalin, saya Hakim dari Bantarujeg. Kemarin kan kemarin sempat kesini, terus ngobrol-ngobrol sama Ibu Haji Hantin. Para penonton tuh banyak yang penasaran sama sosok Pak Haji Musa. Karena sosok Pak Haji Musa ini ya sempat diceritain juga dari kemarin Pak, dari kuli bangunan sampai bisa memiliki berapa puluh PT, 16 PT ya? Belasan PT. Gimana Pak Haji? Anu ayeuna mah nu jadi mah nu ngan hiji nu sorangan mah yang masih berjalan. Masih berjalan anu sejen mah da geus abdina geus dicabutan lah. Oh, mun gitu. diaktifkeun ke abdi di luar deui. Oh gitu Pak Haji. Jadi sekarang mah yang berjalan cuma satu PT Guntur Jaya anu keur berjalan di Jakarta. Memang genep lah saya, cuman kan abdina kieu ngarengkol. Pak Haji, maaf ngobrolnya bisa pakai bahasa Indonesia, mungkin para penonton kurang ngerti. Bisa. Oke. Nah, ini pengen tahu itu perjalanan hidup Pak Haji nih Pak Haji. Karena kan Pak Haji dari mulai titik nol, istilahnya itu Pak Haji perintis bukan pewaris. Perintis. Dari nol, dari mulai jadi kuli bangunan sehingga jadi kontraktor, jadi punya PT sendiri, jadi CEO, jadi direkturnya sendiri. Iya. Nah, itu dimulainya dari tahun berapa sih Pak Haji? Dari mulai ngerintis dari kuli bangunan tuh Pak Haji? Oh, dari tahun 1800 pas waktu Pak Harto keluar ya. Pak Harto lengser. Iya. 98. 92. Jadi Pak Haji jadi kuli bangunan itu? Iya, kuli bangunan tapi merangkap kuli bangunan lah, diangkat jadi direktur sama PT gitu. PT Guntur Jaya nu abdi nu sarangan ayeuna gitu. Jadi sekarang tuh PT sendiri lah. Oke, jadi PT-nya itu dia milik sendiri ya Pak Haji. Gitu, ya. Kalau dulu mah berarti Pak Haji kerja di orang lain, sekarang bisa memiliki perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, ngerintis dari nol. Dari ngaduk saya. Ya ngaduk kuli bangunan kan ya? Bangunan. Itu waktu dulu Pak Haji jadi kuli ngaduk, kuli bangunan, upah per harinya berapa Pak Haji waktu dulu? Dulu mah berapa ya? 3.000. 3.000 rupiah? 3.000 rupiah. Tahun berapa tuh Pak Haji? 92. 92? Iya. Satu hari 3.000 rupiah? 3.000 rupiah. Tapi berharga ya 3.000? Berharga, dah tahun 92 kan nggak berharga. Belum ada orang kerja. Bener. 3.000 rupiah tahun 92 bisa untuk beli apa aja sih Pak Haji? Ya saya kan waktu dikumpulkan beli tanah, beli ya ini rumah. Enggak, maksudnya gini, saya gini Pak Haji. Kan 3.000 rupiah nih dulu kuli bangunan. Kalau sekarang kan 150.000, cukup buat makan sehari. Nah kalau dulu kuli bangunan dari mulai kuli ngaduk upah 3.000 rupiah bisa cukup untuk makan atau bisa disisakan dan dinyimpan Pak? Bisa, dah dulu mah beras cuman 2 perak dulu mah. Pantas ya Pak ya? Iya. 3 rupiah? 3 rupiah. 1 liter beras? Iya dulu mah, sekarang sampai 14.000 ya? 14.000 saya juga punya tuh, berapa karung? 18.000 soal mahal kan? Jadi bener-bener berharga banget zaman dulu. Berharga banget saya mah dulu waktu datang lagi kan 92 teh Jepang kan dia ke sini. Jepang. Iya. Datang ke daerah Dharma ini. Ke daerah Dharma, ke daerah Kuningan. Menjajah atau gimana itu Pak Haji? Ya maksudnya kan mencari saya. Disuruh kerja gitu kan. Disuruh kerjanya kan di Tasik saya dulu. Karena track record kerjaan Pak Haji bagus. Iya. Sehingga orang asing juga membutuhkan jasanya. Itu ke ibu apa itu yang punya Musawiru, Menteri Kelautan dari dulu. Bu Susi. Bu Susi.
lama saya dengan Ibu Susi. Oh, kerja sama bisnis Iya. sama Bu Susi itu, Bu Susi Puji Asusti Iya. yang lulusan SMP itu? SMP dia map terbuka. Ya udah Bu, ini yang penting mah kerjaan Ibu selesai, terus ada hasilnya. Nah itu mah udah kesini udah berharga. Berarti tahun 2000-an ya mungkin ya Pak Haji ya? 2000, tahun 2002 sana mah. Nah ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi Pak Haji ya. Upah Rp3.000 per hari. Mungkin Pak Haji dari kuli ngaduk naik jabatan itu jadi apa tuh? Dari kuli ngaduk itu jadi tukang? Jadi ini mandor. Jadi mandor. Kalau gaji mandor berapa dulu Pak Haji per harinya? Dulu, lupa saya. Lupa lagi? Dulu 4 ribuan. Mandor itu. Setelah mandor itu berarti di atasnya mandor apa itu Pak Haji? Pelaksana ya? Pelaksana. Gaji pelaksana berapa tuh Pak Haji waktu dulu? Pelaksana mah gede. Besar. Iya. Di angka berapa tuh? Di angka 10 ke atas. 10.000. 10.000 ke atas sampai 15.000 mungkin ya. 10.000. Setelah pelaksana berarti jadi apa? Jadi Pemborong. Jadi direktur langsung. Kontraktor. Waktu jadi direktur gaji berapa Pak Haji? Saya menganggap udah direktur mah gede. Besar. Hampir berapa? 30, 20 lah, 20-an. 20 apa tuh? 20.000. 20.000. Iya. Lumayan besar ya. Oke, 20.000 tapi berharga banget kalau di. Dia kan bisa ngebangun ini saya semua ke bawah. Nah, iya. Belum yang di sana. Nah, iya ini Pak Haji, maaf. Untuk bangunan rumah sendiri, saya sempat nanyain ke Bu Haji, tapi Bu Hajinya nggak tahu itu mah Pak Haji Cina yang tahu bangun rumah. Itu habis berapa sih Bu Haji sampai bangun rumah semegah ini? Sudah lagi murah. Habis berapa tuh dulu? Dulu mah habis berapa? Yang ini aja habis 20 jutaan ini. Ini yang gini, besar banget Pak Haji. Iya. 20 juta dulu. Yang enggak, ini kan udah kesini. Kalau yang itu yang seberang jalan. Seberang itu sama 20 jutaan. Sebesar itu rumah, sebesar itu 20 jutaan. Ya. Wah. Berarti benar-benar berharga uang itu ya. Ada murah dulu mah. Berarti Pak Haji Musa ini kategorinya kalau tahun 92-an, 95 lah gitu ya, 90-an. Berarti sultannya di desa ini ya, jutawan. Nggak ada rumah seperti ini. Jutawan kalau dulu mah ya dibilang itu. Jutawannya di desa Cipasung. Dan sekarang juga dari Jakarta banyak yang nelpon. Saya kan bagian perencana. Jadi suruh ngebangun ini gitu kan. Walaupun begini juga kalau saya sehat mah berangkat ke Jakarta. Diambil lah. Kalau usia sekarang berapa Pak Haji? Maaf. Saya sekarang 79. 79 tahun. Tapi pandangan masih jelas Pak Haji? Jelas, terus nggak perlu pakai kacamata? Ya pakai cuman untuk membantu. Kalau ngaji gimana kan ngaji tiap malam tiap sore. Luar biasa ya, karena kata Bu Haji juga tadi ngobrol, Pak Haji ini orang yang benar-benar taat beragama. Jadi sholatnya itu bukan 5 waktu tapi 7 waktu tambah tahajud dan juga duha. Terus rajin puasa Pak Haji ya? Puasa saya. Tiap hari katanya. Tiap hari saya puasa. Tiap hari puasa. Itu ngaji tiap hari, tiap sore. Puasa itu, amalan puasa itu dari tahun berapa sih Pak Haji? Oh, udah di sini udah tahun 2009. Berarti dari tahun 2009 sampai tahun 2025 sekarang Pak Haji tiap hari berpuasa. Yang tidak puasa itu hanya hari Tasrek, Lebaran Idul Fitri dan juga Idul Adha. Karena haram berpuasa ya Pak Haji ya, jadi Tasrek. Nah ini mungkin amalan-amalan yang patut kita contoh ya teman-teman. Patut kita contoh dari Pak Haji Musa ini. Karena kenapa? Kuncinya kesuksesan seseorang itu dinilai dari ibadahnya. Benar ya? Orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah sedekah. Nah, jangan mimpi pengen jadi orang kaya ya. Yang ada juga istijrat namanya ya Pak Haji ya. Saya bukan kaya, jadi cukup lah. Cukup buat ya saya ngasih rumah, ngasih ini ke istri, ke anak. Iya. Berapa di sana juga ada di mana Pak Haji? Di RT 13. Berarti rumah Pak Haji banyak dong? Di sana kontrakan 7
9 pintu di sana. Alhamdulillah. Tabungan masa tua ya Pak Haji ya. Buat anak, buat cucu. Iya, tabungan masa tua Pak Haji juga. Setelah mungkin Pak Haji tiada, nanti jatuhnya ke anak dari ke cucu ya. Bener-bener itu bermanfaat sekali Pak Haji. Betul. Luar biasa. Cucu kan di Pangandaran 2, di sini 5, jadi 7. Tapi udah ada tanah semua buat cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah ya Pak Haji ya. Bukan sombong, boleh tanya sama orang sini. Barokahnya itu ya Pak Haji, barokah sama dari Allah. Alhamdulillah sekali. Dari Allah. Nah ini seorang Kasih jutawan. mujizat lah. Seorang jutawan tahun 90-an. Pensiun tahun berapa Pak Haji? Pensiun kerja lah jadi direktur. Pensiun tahun berapa? Ya itu 92. Pensiun ini mah. Pensiun. Jadi udah nggak kerja lagi tahun berapa? Oh sekarang tahun 2022. 2022. Kemarin berarti baru pensiun. Jadi nggak bisa. Ya maksudnya nggak bisa jalan. Gitu. Tapi memori mah saya masih jalan. Masih luar biasa. Kalau dulu Pak Haji, ya tahun-tahun 2010, 2000-an lah. Itu penghasilan Pak Haji per bulan dari pegang proyek bisa dapat berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu ini mah. Dulu. Tahun 2000-an aja, tahun 2000-an. Oh 2000-an mah. 2010, 2015 gitu kayak gitu. Iya kadang-kadang kalau ada rezeki mah kan hampir 200 juta sebulan. 200 juta per bulan penghasilan. Iya. Subhanallah. Itu tahun 2000-an. Tahun berapa? 2002. 2002 bisa dapat penghasilan 200 juta per bulan. Bener-bener sultan, bener-bener jutawan ya Pak Haji ya. Iya, ada saya mas bagian perencana ya, bagian pemborong juga. Pemborong juga. Proyek yang ditangani Pak Haji, proyek apa aja tuh? Perumahan, jalan, atau gedung, perkantoran kayak gitu, atau apa? Kebanyakan perumahan. Perumahan, komplek perumahan atau cuman rumah warga satu gitu kayak gitu? Bukan, jadi perumahan misalnya konsultan ini membutuhkan saya. Dibangun berapa anggaran dihitung sama saya. Biasanya udah berapa ribu rumah tuh? Satu proyek itu berapa ribu rumah atau berapa ratus rumah Pak Haji? Ratus. Oh pantas kalau ratusan rumah ngambil 1 juta aja dari satu rumah ya Pak Haji. Iya. Kecilnya. Iya. Itu tinggal hitung aja. Belum lagi pasti lebih ya Pak Haji ya, iya. Keuntungannya. Luar biasa barokah. Semoga di Kuningan juga ada berapa rumah itu hampir 200. Perumahan Pak Haji. Perumahan saya. Alhamdulillah ya. Yang digarap sama Pak Haji. Iya. Kalau jalan pernah ngegarap jalan juga Pak Haji? Jalan iya. Jalan tol atau jalan apa tuh? Jalan ini yang jalan PU gitu. Jalan berarti jalan negara ya. Pemerintah jalan umum. Umum. Bukan jalan tol. Kalau jalan tol kan tol mah sekarang udah aduh mah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Proyek gedung kayak gitu pernah juga Pak Haji ngegarap? Gedung banyak, gedung mah. Gedung apa itu tuh? Yang sekarang ini sama teman saya diterusin sama teman saya. Gedung KPK dulu itu kan. Di Jakarta. Di Jakarta. Pak Haji yang garap. Iya. Di apa itu di lalu Pak lagi alamat. Lalu apa lagi ya Pak Haji ya? Ya udah nggak apa-apa. Karena kan Pak Haji udah usia lanjut juga. Dan ini Pak Haji maaf ya Pak Haji. Tip sukses buat para penonton. Barangkali ada tipsnya dari Pak Haji. Atau kata-kata mutiara lah dari Pak Haji supaya biar sukses gitu. Kunci kesuksesan. Pesan dari saya mah garap yang jujur, yang benar. PT yang mana, kalau nggak ada hubungi saya. Jadi mungkin pada intinya manfaatkan peluang semaksimal mungkin. Jangan malas-malasan. Jangan, yang jujur lah. Nah, jadi kuncinya itu jujur. Kalau jujur kan seperti saya ini ke rumah, alhamdulillah. Iya betul. Berarti makan cukup, uang banyak, saya mah terus terang aja. Iya benar Pak Haji. Jadi kunci kesuksesan itu bersyukur, jujur. Jujur orang mah nggak ada lagi. Jujur ya. Kuncinya jujur. Iya betul. Karena dari jujurnya bukan uang aja. Pekerjaan, disiplin, tanggung jawab, kayak gitu ya pengertiannya. Terus apa itu keuangan harus jujur. Jangan sampai bohong lah. Ya. Kalau bohong mah udah asal. Ya, Pak Haji, makasih ya Pak Haji atas waktunya. Udah diganggu waktunya sama saya. Saya mau lanjut lagi ke bawah.
ke apa itu teh, pendopo. Ketemu lagi sama Bu Haji. Iya. Oke Pak Haji izin ya, makasih. Iya. Yuk Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, kita mendapatkan tips dari Pak Haji Musa. Yuk Pak Haji izin ya. Kata Pak Haji Musa, kalau misalkan pengen sukses, kuncinya kesuksesan itu adalah bersyukur dan juga jujur. Emang jujur itu nomor satu teman-teman. Kalau kita jujur, dimanapun kita berada, dimanapun kita kerja, pasti bakal banyak orang yang suka. Terus banyak yang dipercaya megang-megang proyek kayak gitu. Kalau udah nggak jujur, wah itu udah. Jadi ada peribahasa kalau misalkan kita nggak jujur, kesempatan itu cuman hanya datang sekali. Jadi manfaatin kesempatan itu semaksimal mungkin ya teman-teman. Oke, kita balik lagi yuk. Balik lagi ke bawah. Kalau Bu Hajinya udah selesai belum ya ngobrol sama istri? Nah ini ada ukiran-ukiran ya, saya gagal fokus. Apa mungkin ini gambaran rumah Pak Haji Musa dulu? Karena kan kata Pak Haji Musa di sini tuh dulu leuweung geledegan kata ibunya. Nah ini menggambarkan Pak Haji Musanya ya, dari seorang kuli bisa menapaki kesuksesan seperti ini. Ada kabar kerbau juga yang lagi ngebajak sawah. Ya, nuansa-nuansa perkampungan zaman dulu, jembatan sama ada yang ngebajak sawah juga. Nah, ini jenis-jenis tanaman yang ada di sekitaran rumah Pak Haji dan juga Ibu Haji. Banyak banget ya tanamannya, luar biasa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja deh untuk video saya kali ini. Ya, obrolan saya bersama Pak Haji Musa. Ya mohon maaf ya apabila obrolannya sedikit kurang nyambung atau gimana, karena faktor usia juga udah 79 tahun. Ya tadi lah gitulah obrolannya, pokoknya nggak perlu dijelasin lagi ya. Saya Kang Ki pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.